Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya akan membuat rolling journal untuk agenda kedua pada hari ketiga. Untuk kegiatan pada hari ketiga agenda kedua ini, ini membuat paper yang berjudul Tantangan Pelaksanaan Kalkulus ASN Berakhlak dan Cara Mengatasinya di Lingkungan Kerja. Paper ini dibuat untuk memenuhi tugas pelatihan dasar calon PNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan angkatan ke-36. Ini saya ada Indra Lukmana dengan nomor daftar hadir 028 pada jabatan ahli pertama analis perkebunrayaan, tempat tugas pada UPTD Kebun Raya Banua, dengan tutor yakni Ibu Girianti Catur Lestari KKSMM. Jadi pada paper ini dijelaskan beberapa pendahuluan mengenai Kalkulus ASN berakhlak. Seperti yang pertama itu ada Kalkulus yang harus ditetapkan oleh seorang ASN di instansi pemerintah adalah berakhlak, employer branding, ASN adalah bangga melayani bangsa. Kalau Kalkulus ASN berakhlak sebagai dimaksud pada angka 1 ada sebagai berikut: orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian di sini juga pada pendahuluan dijelaskan beberapa panduan perilaku atau kode etik dari masing-masing nilai dasar tersebut. Kemudian masuk pada pembahasan, jadi penerapan budaya ASN untuk menerapkan core values ASN berakhlak merupakan tanggung jawab semua ASN secara keseluruhan. Tanggung jawab ini maksud merupakan rasa sadar untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kerja-kerja yang terlepas dari core value ASN berakhlak tersebut. Dan pewujudannya dapat dilakukan pula dengan pola top down maupun bottom up. Kalau top down dapat dilakukan di mana atas memberikan contoh pelaksanaan yang kemudian dapat ditahu oleh bawahannya. Sedangkan untuk pola bottom up dapat dilakukan pada kasus di mana bawahan atau staf pelaksana menempuh cara efektif dalam pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pengalaman di lapangan, sehingga atasan kemudian dapat menyesuaikan untuk melakukan penerapan core values ASN berakhlak sebagaimana menjadi tujuan bersama tersebut. Di dalam paper ini juga dijelaskan contoh-contoh dari penerapan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Seperti misalnya untuk poin berorientasi pelayanan, itu dapat memberikan pelayanan yang sama kepada pengunjung yang berwisata di Kebun Raya Banua tanpa membedakan latar belakang yang dimiliki, dan juga dengan menyediakan tempat atau lingkungan yang rapi, bersih, serta nyaman bagi pengunjung. Dan juga diberikan contoh-contoh lain pada poin akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Namun dari beberapa contoh yang telah disebutkan itu ketika dilaksanakan tentu saja akan mengalami beberapa hambatan yang mungkin saja dapat mengganggu kinerja secara umum serta dapat mengganggu penerapan budaya core values dan berakhlak. Jadi kemudian juga dilakukan identifikasi potensi penghambat serta cara mengatasinya dan dijelaskan pada masing-masing poin core values berakhlak tersebut. Sebagai bagian dari penutup, jadi penerapan budaya KPLS ASN berakhlak dalam melaksanakan giat-giat kerja merupakan sebuah keharusan. Poin-poin yang tertuang dalam butir penjelasan sangat dapat membantu membuat kita bertahan dalam perkembangan zaman, serta dapat mendukung peningkatan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dengan dibudayakannya secara masif nilai-nilai yang terkandung dalam core values ASN berakhlak tersebut akan dapat menciptakan budaya kerja yang efektif dan efisien serta mendukung keharmonisan dalam bekerja. Setiap kegiatan penyesuaian sekalipun mengarah pada nilai kebaikan tentu saja kerap kali akan mendapat berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya. Tapi hal tersebut tentu tidak akan mengendorkan semangat juang untuk terus menggalakkan budaya core values ASN berakhlak dalam lingkungan kerja masing-masing. Penyesuaian yang memang perlu dilakukan guna menampilkan citra positif sebagai seorang aparatur sipil negara. Terlepas dari berbagai hambatan yang muncul, sedemikiannya sebagai seorang ASN tentu harus mampu bertahan dan turut serta menularkan nilai-nilai positif dari budaya core values ASN berakhlak agar di kemudian hari nilai-nilai baik tersebut dapat benar-benar membudaya dalam pelaksanaan kinerja ASN. Untuk paper sendiri saya mengambil dari 2 daftar pustaka
yaitu dari Surat Edaran Menteri Kedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara yang diterbitkan pada Agustus tahun 2021, serta yang kedua itu buku saku panduan perilaku core values yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada bulan Juli 2022. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk learning journal pada agenda kedua hari ketiga kali ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.